Artinya tidak boleh ada kebijaksanaan negara, kebijaksanaan organisasi, kebijaksanaan pribadi-pribadi yang melanggar agama. Nggak boleh. Nggak boleh negara bikin pabrik minuman keras, melanggar agama, betul nggak? Nggak boleh negara membuat rumah pelacuran, melanggar agama. Nggak boleh negara membuat rumah perjudian, boleh nggak? Nggak boleh, melanggar agama. Muhammadiyah bikin rumah judi, mungkin itu. NU bikin rumah warung tua, mungkin itu. Nggak mungkin. Kita pun pribadi-pribadi nggak boleh. Dan ternyata sampai sekarang terbukti nggak ada orang bikin pabrik minuman keras. Hajah Nur Hayati ada. Bikin rumah pelacuran Haji Jainuddin ada. Ada. Nggak ada. Siapa yang bikin pabrik minuman keras? Hayya. Siapa yang bikin rumah perjudian? Hayya. Siapa yang bikin rumah pelacuran? Hayya. Nggak ada Haji Bejo, Haji Syukur, nggak ada. Karena apa? Pasal 29 ayat 1, negara Indonesia negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 9 ayat 2 lebih hebat. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama, garis miring kepercayaan, dan menjalankan agama, garis miring kepercayaannya masing-masing. Tafsir Undang-Undang Dasar 45. Jangan ditafsirin sendiri. Agama garis miring kepercayaan di situ bukan aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan itu kebudayaan, bukan agama. Mereka nggak punya nabi, betul? Nggak punya kitab suci, betul? Nggak punya syariat, betul? Mereka budaya. Agama garis miring kepercayaan ini kepercayaan yang sesuai dengan agamanya. Misalnya saya agama Islam, alirannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham? Dia agamanya Kristen, aliran Katolik. Agama Kristen, aliran Protestan. Paham? Hindu, ada Hindu ini, ada Hindu ini, itu dijamin. Bikin kita bahagia. Sekarang kita mau bikin agama Islam 100%, dicurigai, mau memberontak. Batokmu. Kami mau menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, bukan mau memberontak. Orang Hindu di Indonesia cuma 1%, kurang. Di Bali mereka 85%. Provinsi Bali bikin peraturan daerah perda. Hari raya Nyepi, semua api mati. Airport ditutup. Nggak ada airport ditutup tuh, nggak ada, cuma di Bali. Di India 90% Hindu, airportnya buka. Di Bali tutup. Kita hari Jumat pas hari raya Nyepi, kita ngalah. Azan nggak pakai mic, pakai mulut ya Allahu Akbar. Orang kok nggak pakai mic? Hari raya Nyepi. Kita hormati. Kenapa? Karena mereka banyak di sana. Kita katakan lakum dinukum waliyadin. Boleh orang Hindu menjalankan syariat Hindu 100%. Walaupun mereka cuma 1%, kurang di Indonesia. Lah kita ini 88,7%. Ketika kita mau menjalankan syariat kita dicurigai. Pakai jenggot aja. Kenapa pakai jenggot? Perempuan pakai cadar harus dibina, harus dibina. Yang perlu dibina tuh nenek-nenek umur 63 tahun ngaku Islam, naik haji gelarnya hajah, masih pakai rok pendek. Kucing aja buang muka udah nggak selera. Itu yang perlu dibina, betul? Bukan orang bercadar. Itu dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Ini ujian akhir zaman. Kita 88,7%, bisakah kita menang dalam pemilu di Indonesia? Bisa kalau kita bersatu, paham? Kalau kita nggak bersatu jangan harap. Tapi kan Islam memang berbeda-beda. Ya memang Islam berbeda-beda. Banyak aliran di Indonesia. Iyalah.
Nabi pun sudah ceritakan kepada kita bahwa kita itu berbeda-beda. Hadisnya mudah aja dipahami. Satu hadis saya ambil. Orang Islam itu kata Nabi, al-muslim kal jasadil wahid, seperti badan yang satu. Itu aja udah menunjukkan berbeda-beda. Mata sama nggak sama tinju? Hidung sama nggak sama kuping? Kaki sama nggak sama tangan? Itu kan udah diperumpamakan Nabi. Islam itu seperti badan yang satu. Ada yang lembut seperti lidah. Mungkin ini Agim lah, ya kan? Agim kan lembut. Kita maunya kita bersatu. Udah masa lalu itu udah. Ah itu lidah lah itu. Ada yang agak keras dikit kuping. Arifin Ilham, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau kami diganggu, kami akan berjihad. Oh lumayan lah, agak keras-keras segini kayak kuping lah. Ada yang seperti tinju, FPI misalnya. Kita akan berbang, siap. Ah itu kayak tinju. Ada majelis mujahidin, kayak dengkul, ya enggak? Ini kan seperti tubuh yang satu. Kalau semua lembut kayak lidah aja. Coba bayangkan kalau tubuh kita lidah semua. Bagus nggak? Atau tubuh kita tinju semua. Atau tinggi kayak gigi lah tajam nih. Bisa nyongkot. Bayangkan kalau seluruh tubuh gigi semua. Hebat itu manusia. Tidak, ada yang tajam kayak gigi. Ada yang lembut kayak lidah. Ada yang setengah lembut kayak kuping, ada yang keras kayak tinju, ada yang lebih keras lagi kayak tumit. Paham? Jadi satu. Baru Islam itu hebat. Paham? Perjuangan begitu. Yang berani FPI, Majelis Mujahidin, maju. Yang penakut zikir, ya Allah. Lindungi saudara-saudara saya, ya Allah. Ya Allah, nangis, ya Allah, ya Allah. Begitu, jangan yang maju sana, yang sini menghina. Bukan begitu. Itu kita harus zikir. Yang betul itu kita zikir. Doa sama Allah. Kalau semua cuma zikir doa sama Allah, bagaimana perjuangan ini? Paham? Paham? Kalau kamu keras, berani keras. Kalau nggak berani keras, lembut. Tapi semuanya merubah kemungkaran. Melihat mungkar kata Nabi 3 tingkat kok. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Betul? Fa illam yastati, enggak mampu. Dengan tangan enggak mampu. Badan cungkring. Bengek pula. Mau pakai tangan enggak bisa. Habilisanihi, pakai lidahnya. Paham? Fa illam yastati, lidah enggak mampu. Fabi qalbihi, paling tidak hatinya membenci kemungkaran itu. Wadzalika at'aful iman. Membenci dengan hati iman, tapi paling lemah. Kenapa Nabi bilang paling lemah? Karena tidak merubah keadaan. Kalau kita membenci kemungkaran dengan hati, tidak merubah keadaan. Bahkan kemungkaran itu akan menghancurkan negara kita. Kalau cuma dengan hati. Saya kasih contoh. Ini saya jemur padi nih depan rumah, duduk di kursi jaga padi supaya jangan dimakan ayam. Tiba-tiba 300 ekor ayam tetangga datang makan padi saya. Terus saya lihat padi itu dengan rasa marah, benci. Mbok pangan nih padiku, aduh, ayam sontolo yo anak gondro gue. 1 hari padi habis, betul nggak? Betul. Kalau cuma benci, habislah padi kita dimakan ayam. Paling tidak pakai mulut. Kalau pakai mulut bisa 3 kali. Bermanfaat 3 kali. Saya jaga padi, dijemur, di halaman rumah datang ayam tetangga makan 300 ekor. Saya pakai mulut, saya bentak. Hos! Loncat ayam. 5 menit balik lagi satu-satu. Makan lagi, saya bentak kedua. Hos! Dia cuma loncat sedikit. Dia lihat saya cuma duduk. Makan lagi. Bentak ketiga, dia cuma noleh. Nggak loncat lagi dia. Makan lagi. Bentak keempat, alah, cuma noleh saja.
habis padi dimakan. Betul? Yang paling efektif itu yang pertama. Kita lagi jemur padi, datang ayam makan padi, kita kejar-kejar. Kejar-kejar sampai stres tuh ayam. 10 menit, habis itu kita duduk baca Quran. Ayam nggak berani balik. Begitu ayamnya lihat, masih ada serban jubah dulu, balik lagi. Stres ayam nggak berani. Paham? Ini hadis Nabi. Kita aja nggak paham, udah diajari Rasulullah SAW. Dan kita selalu bertengkar sama kita, bukan begitu Islam itu, bukan begitu Islam itu. Terus gimana? Buat aja. Kamu mau lembut, kamu setengah lembut, kamu mau keras, pokoknya membasmi kemungkaran dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan saling salah menyalahkan. Ada orang dibilangnya demo nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya demo di Quran. Kok nggak